dunya wa daril ma'ad salatan tastaghriqul a'dad mutawaliyatan fi kulli lahdah ila yaumit tanad bi qadri 'azamatika ya jawad. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat wa nakhusu bidzikr, para habaib, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wa nakhussu bil akhas habibana Mahdi Al-Kaf, akhina fillah al-habib Ali Al-Haddad, akhina fillah al-habib Quraisy Khirit, wal Ustadz Abdul Razak, dan sedoyo semua ustadz-ustadz yang semoga selalu kita semua dalam lindungan, naungan, inayah, riayah, himayah, kifayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, saya ingin cerita bahwa di daerah yang disebutkan Habib Novel tadi, di daerah yang namanya Suriah, atau yang dulu oleh Rasulullah, lebih di zamannya Rasulullah terkenal dengan istilah sebutan Syam. Syam itu adalah, kalau Tarim disebut sebagai Baldatul Aulia, negeri para wali, maka ada negeri namanya Syam. Syam itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis sebagai Baldatul Anbiya, negeri para nabi. Kalau di Tarim, di situ tumbuh, lahir, hidup puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nabi, ratusan ribu wali. Kalau di Zambal saja itu termakamkan di situ sekitar 10.000 atau lebih wali. Ada negeri namanya Syam. Bahkan itu sejak sebelum zaman Rasulullah, Syam terkenal sebagai negeri para nabi. Di situ sekitar beberapa tahun yang lalu di Suriah ada seorang ulama besar, ada seorang alim soleh wali min auliyaillah. Beliau mati syahid, terkenal beliau Ad-Doktor Asy-Syaikh Asy-Syahid Muhammad Said bin Mulla Ramadan Al-Buti. Orang-orang nyebutnya Syekh Buti. Ada orang alim terkenal wali, ini termasuk orang alim. Beliau orang alim yang dicintai semua guru-guru kami, dicintai semua habaib di Tarim. Beliau Syekh Muhammad Said Al-Buti ketika mau mondok, ketika masih muda, mau berangkat ngaji, mau mondok ke Al-Azhar Asy-Syarif, beliau diwasiati oleh orang tuanya yang namanya Syekh Mulla Ramadan Al-Buti. Beliau min kibaril arifin. Orang tuanya Syekh Buti, ayahnya yang terkenal wali, memanggil anaknya yang mau berangkat mondok. Anaknya diberi wasiat, diberi bekal. Bekalnya bukan uang, bekalnya bukan ATM, bekalnya bukan apa-apa, tapi bekalnya adalah wasiat dari seorang ayah, wasiat dari seorang arif billah, wasiat dari seorang wali untuk anaknya yang akan berangkat ngaji. Apa wasiatnya? Syekh Al-Buti menceritakan kisah ini di dalam salah satu kitabnya, Hadza Walidi. Beliau menceritakan kisah hidupnya, beliau juga menceritakan tentang wasiat-wasiat ayahnya, termasuk yang paling dikenang adalah wasiat ayahnya ketika Syekh Buti mau mondok. Apa yang dikatakan ayah kepada anak? Syekh Mulla Ramadan berkata kepada anaknya, "Nak, kalau bahasa kita, seandainya aku tahu bahwa jalan paling dekat, jalan paling cepat, cara paling top untuk mendekat kepada Allah adalah dengan cara memungut sampah, jukuk sampah, ngeresiki sampah, membersihkan sampah di jalan, maka aku dari dulu memerintahkanmu jadi tukang sampah. Seandainya jalan paling hebat untuk menjadi kekasih Allah, jalan paling top untuk cepat jadi wali ini Allah adalah membersihkan sampah, maka kamu pasti saya suruh jadi tukang sampah. Tapi demi Allah, nak, aku tahu sekarang aku hidup sudah lama, puluhan tahun aku hidup, aku tahu bahwa tidak ada jalan, tidak ada cara, nggak ada trik, nggak ada cara untuk mendekat kepada Allah, untuk menjadi kekasih Allah, untuk menjadi wali Allah yang mengalahkan cara atau jalan
ilmu. Jadi ada banyak jalan menuju Allah, ada banyak cara untuk dicintai Allah, ada berjuta-juta jalan untuk menuju derajat waliullah. Dikatakan oleh para arifin, at-turuq ilallah bi'adati anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu banyak seperti banyaknya jumlah hembusan nafasnya semua makhluk. Makhluk itu ada banyak. Satu manusia saja seumur hidup dari lahir sampai mati, mungkin nafas nyedot, metu malih, nyedot, keluar lagi. Itu mungkin nafasnya sampai berjuta-juta kali. Itu satu orang. Kalau seluruh makhluk hidup, itu katanya para arifin, jalan menuju Allah seperti jumlah hembusan nafas seluruh makhluk. Tapi jalan paling cepat untuk dikasihi Allah, jalan paling cepat untuk dicintai Allah, jalan paling cepat bisa dekat pada Allah adalah jalan yang namanya ilmu. Kita semua yang hadir di tempat ini, kita yang hari ini dari siang tadi panas-panas, mungkin ada yang belum tidur, capek pulang kerja, ada yang tadi ngaji, ada yang tadi ngajar, ada yang kerja, ada yang mungkin belum makan siang, berangkat ke sini panas-panas. Kita nggak ada tujuan kecuali satu. Tadi majelis kita diisi dengan ratib zikir yang disusun oleh salah satu wali min auliya illah al-qutbul da'wah wal irsyad Sayyidi al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Kibaril Arifin, terus disambung dengan bacaan salawat, terus disambung kita ngaji bareng. Tadi sebenarnya sudah cukup, tapi nggak tahu dari sahibul majelis ini dituruh teruskan saya, padahal tadi kita sudah ngaji bareng dengan Habibana Novel Al-Mihdhar. Beliau Al-Mihdhar ini adalah keturunan salah satu cabang dari keturunan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk yang menurunkan guru kami Siti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Hafidhullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Jalan paling cepat menuju Allah adalah jalur ilmu. Apalagi majelis kita ditambah zikir, ditambah sholawat, setelah itu ditutup ngaji, maka insya Allah kita pulang dari majelis ini kita semua mendapatkan dan meraih cinta Allah. Amin Allahumma. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini, kalau nggak sekarang ya besok, kalau nggak besok ya minggu depan, kalau nggak minggu depan mungkin bulan depan, kalau nggak bulan depan mungkin tahun depan, kalau nggak tahun depan mungkin sebelum kita mati, anda sakaratil maut, mungkin barokahnya majelis ini kita akan diangkat jadi wali Allah. Amin Allahumma. Makanya guru kami dulu, salah satu guru dari guru kami, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, sebelum saya ke Taring, dan sebelum saya ke Sarang, saya dulu mondok di Kediri dulu, atau guru dari guru kami, wasiat yang sering diwasiatkan para santri dan semua santri harus tahu, Romo Yai Ahmad Jazuli Usman, beliau murid dari Mbah Hashim Asy'ari, beliau sering mengatakan afdhalut turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Jalan yang paling utama, jalan yang paling hebat menuju Allah adalah jalan belajar dan mengajar, alias ngaji. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang dicintai Allah, orang yang senang ngaji, melalui majelis-majelis ta'lim, ngaji di banyak tempat, utamanya di pesantren. Nggak bisa di pesantren, ada madrasah diniyah. Kita yang sudah keluar dari pesantren atau sudah tua nggak sempat mondok, alhamdulillah ada yang namanya majelis ta'lim, termasuk salah satunya majelis ini. Jadi majelis ini adalah salah satu jalan paling hebat agar kita bisa dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Kibarul Arifin, Kibarul Awliya As-Salihin, salah satu ulama paling top di zamannya, salah satu orang yang ilmunya sering disebutkan di dalam banyak kitab-kitab Raqaiq wal Adab. Beliau adalah Kibarul Arifin, wali besar yang karamatnya banyak. Beliau mengatakan di dalam salah satu makolahnya, ini makalah yang paling saya sukai, makalah yang paling saya senangi dan paling sering saya sampaikan kemana-mana agar kita semua bareng-bareng meraih cinta Allah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan,
abadan ma ra'aitu ba'dan nubuwati afdalu min bathil ilmi. Saya seumur hidup belum pernah melihat, saya belum pernah menemukan, demi Allah saya belum pernah tahu di bawah derajat kenabian ada derajat yang bisa menyaingi atau menyamai yang namanya ngaji. Nah, jadi derajat di bawah para nabi langsung. Yang orang-orang yang derajatnya langsung di bawah para nabi siapa? Mereka adalah ahli ilmu. Para ulama, orang-orang yang di dalam hatinya diwariskan nur ilmunya Rasulullah. Kita harus berusaha jadi ahli ilmu. Kita harus pingin jadi ahli ilmu. Minimal kalau kita akhirnya nanti nggak jadi orang alim, minimal kita dulu cinta orang yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Hadis yang paling sering kita dengar di setiap majelis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya guru kami Sidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau sampai mencetuskan, beliau sampai menyampaikan bahwa seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah. Sebenarnya tujuan utamanya cuma 3: surga, neraka, akhirat, dunia, semua manusia, sampai kitab-kitab suci diturunkan, sampai para nabi diutus, sampai ada para ulama, semua yang terjadi dan diciptakan Allah oleh Allah di dunia ini sebenarnya intinya cuma 3. Inti dari dunia sampai akhirat ini cuma 3. Yang pertama adalah ibadah atau zuluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak menciptakan dunia manusia dan jin kecuali tugasnya untuk ibadah. Di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat nomor Asyura kalau nggak salah. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah alias menyebarkan ilmu. Semoga kita yang hadir di tempat ini, yang hadir di majelis ini, kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli ilmu, atau minimal kita dicatat sebagai orang-orang yang cinta ilmu, dan nanti anak cucu kita dicatat dan dijadikan oleh Allah sebagai ahli ilmu. Kita harus punya cita-cita. Kalau nggak saya ya anak saya, kalau nggak anak saya ya cucu saya. Harus ada jadi ahli ilmu, harus ada yang jadi kekasih Allah, harus ada yang jadi wali Allah, harus ada anak atau cucu saya yang jadi seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Ahmad Habib bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, atau orang-orang seperti itu, Syekh Buti, Imam Ghazali. Harus punya cita-cita. Kita cita-cita akhirat untuk anak cucu kita harus setinggi-tingginya. Kita semua tanpa terkecuali yang hadir di majelis ini pasti punya cita-cita dunia untuk anaknya. Nanti saya pingin anak saya semoga jadi orang kaya. Nanti saya pingin anak saya semoga jadi orang terkenal. Nanti saya pingin anak saya semoga jadi pejabat. Nanti saya pingin anak saya jadi konglomerat. Semuanya pasti pingin cita-cita dunia, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kita harus punya cita-cita untuk anak cucu kita. Cita-cita akhir, cita-cita akhir, dan akhiratnya harus lebih tinggi. Kalau di dunia kita pingin anak kita jadi orang paling kaya, maka kita di akhirat pingin anak saya jadi orang paling alim, jadi wali min auliya ilah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan di tempat ini, di majelis ini, saya yakin, hakul yakin bahwa majelis ini adalah majelis yang waqa'at alaihi nadhrah min nadharatillah, majelis yang dipandang oleh Allah, majelis yang dilihat oleh Rasulullah, majelis yang dikepung oleh malaikat-malaikatnya Allah. Saya yakin, hakul yakin bahwa majelis ini adalah majelis yang mujab, majelis yang mustajab. Maka sebelum kita bubar, mumpung sekarang kita sedang ngaji, mumpung kita sekarang sedang menjalankan salah satu ibadah yang paling utama, mari di dalam hati kita masing-masing, kita semua punya hajat.
hajat, kita semua punya keinginan, kita semua punya cita-cita, kita semua punya rencana yang ingin diwujudkan oleh Allah. Mari hajat kita semua kita angkat, kita haturkan pada Allah. Semoga hajat kita semua dunia dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang lebih penting hajat akhirat. Ada yang pingin usahanya sukses, ada yang pingin tokonya laris, ada yang pingin rezekinya lancar, ada yang pingin hutangnya lunas, ada yang pingin penyakitnya sembuh, ada yang pingin dapat jodoh. Dan juga kita harus pingin semoga nanti di akhirat kita bertempat di surga paling tinggi bersama para ulama warathatul anbiya. Amin Allahumma. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.